pertanyaan yang paling substansial adalah siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan seperti ini? Ya, ada satu daerah di Indonesia yang otak belang boleh katakan bisa jadi ya seolah-olah sebagai kuburan massal para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Karena hampir setiap saat, hampir setiap waktu ada saja ya tenaga kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri, lalu pihak keluarga dan pemerintah menjemput mereka di bandara dalam kondisi peti jenazah. Nah, inilah yang akan dibahas oleh otak belang kali ini terkait dengan masih banyaknya peti jenazah yang tiba di bandara di berbagai daerah Indonesia terkait dengan para tenaga kerja kita yang berada di luar negeri. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan sama sekali karena toh ternyata sampai dengan detik ini masih ada tenaga kerja kita ya, TKI kita atau pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri. Nah, kalau berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh pemerintah, itu ada sekitar 98 orang tenaga kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri, dan itu berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi coba Anda bayangkan, itu dari 98 orang itu hanya satu saja yang statusnya legal. Sisanya itu adalah tenaga kerja ilegal. Tapi mereka sudah menjadi jenazah. Mereka sudah meninggal. Apalagi yang mau diharapkan? Jadi mereka meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya kan? Jadi otak belang itu sangat risau dengan kondisi ini ya, karena hampir setiap saat ada saja tenaga kerja kita ya, pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang pulang dalam kondisi jenazah. Mereka sudah meninggal. Jadi pemerintah dan pihak keluarga menjemput mereka di bandara di berbagai daerah di Indonesia itu dalam kondisi jenazah. Ya memang sih mereka meninggal ini terjadi karena berbagai faktor ya, mungkin saja ada meninggal karena sakit, ada meninggal karena kecelakaan, atau mungkin karena kekerasan ya, kita nggak tahu persis karena memang tidak ada data yang secara rinci, secara jelas kira-kira kenapa sampai mereka meninggal, apakah meninggal karena kecelakaan, karena sakit, atau karena ada persoalan lain, kita belum menemukan secara faktualnya. Tetapi yang pasti bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah ya, itu ada sekitar 98 orang ya tenaga kerja Indonesia PMI yang meninggal di luar negeri, dan kebanyakan itu dari Malaysia. Dan mereka berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Provinsi NTT. Jadi dari 98 orang itu hanya satu yang legal. Yang lainnya itu statusnya ilegal. Artinya mereka berada di luar negeri itu ilegal. Pertanyaan kita adalah, apakah mereka berangkat ke luar negeri itu menggunakan visa wisatawan? Ataukah seperti apa? Ataukah memang ada tangan-tangan yang membantu mereka sehingga mereka ya bisa berangkat ke luar negeri? Sehingga dijanjikan akan bekerja di luar negeri, ternyata status mereka adalah statusnya ilegal. Tapi setibanya di Indonesia atau kembalinya di Indonesia itu sudah dalam kondisi meninggal atau sudah dalam peti mayat. Inilah yang membuat otak belang itu merasa tertarik untuk membahas ini. Karena kalau kita lihat di banyak sumber informasi, data dan sebagainya, itu ternyata banyak sekali tenaga kerja kita yang meninggal di berbagai negara di dunia ya. Jadi otak belang nggak bisa menyebutkan satu persatu. Anda bisa searching aja di Google, itu banyak sekali beritanya. Itu dari tahun ke tahun ya. Kalau NTT sendiri itu mungkin sudah ratusan orang yang meninggal di luar negeri dan kembali dalam kondisi sudah menjadi
jenazah. Jadi yang dijemput di bandara itu bukan lagi manusia ya, yang masih hidup, yang bisa berfungsi kembali ketika kembali ke Indonesia, tapi sudah dalam ya kondisi jenazah. Mereka sudah meninggal, nggak ada nyawanya lagi ya. Padahal mereka itu masih usia produktif yang lain ya, tapi sudah meninggal. Pertanyaan yang paling substansial adalah siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan otak belang. Siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya? Kita ketahui bahwa ya yang mengurus tenaga kerja ini kan ada Kementerian Tenaga Kerja ya, ada juga BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, dari kedua pihak ini kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah pihak regulator, Kementerian Tenaga Kerja, ataukah BP2MI selaku ya pihak yang melakukan pengawasan ya, penempatan dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, sehingga tidak ada lagi muncul peristiwa-peristiwa yang serupa. Jadi kita menjemput jenazah, kita menjemput mayat di bandara. Ini tentu sangat menyedihkan bagi bangsa ini. Sangat disayangkan sama sekali loh ya. Jadi mereka ini ya bukan pasir ya, mereka ini bukan batu, bukan juga tumbuh-tumbuhan, tapi mereka ini adalah manusia. Jadi sejauh mana tingkat pengawasan pemerintah? Ya kan? Jadi pemerintah kita ini kan sudah diberi gaji oleh rakyat. Para pejabat kita ini sudah diberi gaji. Toh kenapa mereka tidak melakukan pengawasan ya? Kalau ada misalnya ya dugaan mafia-mafia yang bermain sampai hati kok masih mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Ini yang tentu sangat disayangkan sama sekali. Jadi kalau menurut analisa otak belang, bisa jadi ya ada dugaan ada mafia dalam proses pengiriman tenaga kerja kita ini. Sehingga begitu banyak tenaga kerja kita yang statusnya menjadi status ilegal di luar negeri. Pasti ada mafia. Lalu kenapa sampai mafia ini terus menjamur? Ini mau sampai kapan? Di mana peran pemerintah? Di mana peran Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker? Di mana peran BP2MI? Di mana peran mereka? Kok masih ada ya tangan-tangan atau kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang masih saja mereka mengirim tenaga kerja ke luar negeri dalam status ilegal? Pasti ada mafia ini. Harusnya mafia ini harus diberantas. Jangan sampai terjadi ya kasus human trafficking ini terus terjadi di Indonesia ini. Mau sampai kapan bangsa ini terus menerima jenazah? Mau sampai kapan ini? Harusnya ya Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, BP2MI dan Kemenaker duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Kira-kira akar masalahnya ada di mana? Ya kan, kalau akar masalahnya ada di hulu, terjadi mafia dalam proses pengiriman tenaga kerja ini, harusnya segera diselesaikan, segera diberantas. Diberantas habis sampai akar-akarnya. Masa ini nggak bisa sama sekali? Ya kan, ada banyak aparat kita. Ya kan, kok masih aja ada pihak-pihak yang bermain kasar seperti itu, yang bermain ya di dunia gelap seperti itu, melakukan pengiriman tenaga kerja yang akibatnya para tenaga kerja itu menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Ini sebetulnya yang menjadi rasa keprihatinan otak belang. Kenapa otak belang membicarakan ini? Karena setiap saat kita terus menemukan berita-berita yang terkait dengan meninggalnya para tenaga kerja kita di luar negeri, dan status mereka sangat memprihatinkan ya. Bukan lagi statusnya legal ya, statusnya ilegal ya. Bisa jadi mereka berangkat itu dengan status ilegal, non prosedural ya. Ini mau jadi apa bangsa ini? Tentu ini sangat menyedihkan sama sekali. Ini baru kita bicara satu daerah loh ya, belum kita bicara daerah lain. Kalau kita lihat berita di Google itu ya, berita-berita media mainstream itu banyak sekali kita temukan. Itu dari tahun ke tahun loh. Coba Anda bayangkan. Nah, di sini sejauh mana evaluasi pemerintah, evaluasi Kemenaker, Kemenlu, Presiden, BP2MI, kira-kira penanganannya seperti apa? Metode penanganannya seperti apa? Jadi ini harus diselesaikan di hulunya sehingga tidak terjadi di hilir. Coba Anda bayangkan, masih kita temukan ya tenaga kerja kita yang menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Ini tentu sangat disayangkan sama sekali. Lagi-lagi otak belang katakan bahwa ya mereka ini bukanlah tumbuh-tumbuhan ya, bukan pasir, bukan batu, bukan kayu, tapi mereka adalah manusia. Maka harus betul-betul melakukan pengawasan. Jadi pengawasannya harus dimaksimalkan, terutama
pihak BP2MI Kemenaker ya. Jangan sampai masih banyak tenaga kerja kita yang statusnya ilegal di luar negeri. Jadi ini yang ingin Dr. sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air. Mari kita terus melakukan pengawasan. Mari kita terus melakukan pemantauan ya, mengkritik pemerintah, pihak-pihak terkait agar mereka terus melakukan pengawasan terhadap proses pengiriman dan penempatan tenaga kerja kita di luar negeri. Oke, semoga video ini diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai peristiwa yang sama ya terjadi terus di kemudian hari, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Sangat disayangkan sama sekali. Oke, ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air. Sampai jumpa di program Otak Beling berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Beling ya.